Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas mata kuliah pemrograman web E081, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Irfan Kevin pertama, dengan NPM 208101005, dan saya pribadi yaitu Triyono Rifan dengan NPM 208101003, dan Alif Indi Melani dengan NPM 20810010013, dan yang terakhir ada Galan Ahmad Divanka dengan NPM 208101031, di mana kali ini kita akan membahas apa itu HTML5 dan apa itu CSS3. HTML5 adalah singkatan dari Hypertext Markup Language pada versi yang kelima, di mana HTML ini merupakan sebuah teknologi penerus dari generasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh W3C dan WHITWG, dengan menambahkan beberapa fitur-fitur yang baru dan untuk memperbaiki serta melengkapi dari HTML versi yang sebelumnya. Jadi untuk tag yang baru di HTML5 yaitu ada salah satunya itu tag nav, yaitu di mana tag nav ini merupakan bagian dari dokumen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses navigasi yang biasanya mendefinisikan satu set link navigasi. Di mana untuk contoh penerapannya yaitu seperti ini. Jadi ada tag nav dan ditutup dengan tag garing nav, di mana di dalamnya ini terdapat satu set link. Ini ada satu set link HTML, CSS, JavaScript, dan Python. Dan untuk penerapannya di dalam browser hasilnya seperti ini. Jadi langsung sepaket di dalam nav, di dalam tag nav itu. Selanjutnya ada tag header, di mana tag header ini merupakan bagian dari kepala dokumen. Sebuah header ini untuk elemennya itu biasanya berisi satu atau lebih elemen heading, terdiri dari H1 hingga H6, terus ada logo atau icon dan juga informasi kepengarangan. Jadi untuk catatan, kita dapat memiliki beberapa header elemen dalam satu dokumen HTML, namun header ini tidak dapat ditempatkan di dalam footer, address, atau header elemen lainnya. Nah, untuk penerapannya yaitu seperti ini. Di dalam tag artikel ada header, di mana dalam header ini terdapat H1 yaitu heading, dan juga ada paragraf. Untuk hasilnya seperti di gambar yang samping kanan ini. Ada heading yang pertama, ada tag judul atau H1, dan juga ada tag paragraf seperti itu. Selanjutnya ada tag footer. Tag footer ini mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian. Dimana sebuah footer ini biasanya berisi beberapa informasi. Yang pertama informasi kepengarangan, yang kedua hak cipta, dan ada kontak informasi, peta situs, link atau link kembali ke atas, atau juga bisa terkait dengan dokumen yang lainnya. Untuk penerapan dari footer sendiri seperti ini. Ada footer, setelah itu ada tag paragraf, dan juga ada tag link. Jadi biasanya terdapat berada di paling bawah website. Jadi ada nama pengarangnya dan juga ada emailnya. Ini tergantung kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya ada tag figure. Tag figure ini dapat digunakan untuk menghubungkan keterangan bersama-sama dengan beberapa konten tertanam, yaitu seperti gambar ataupun video. Dimana untuk penerapannya seperti ini. Ada tag figure, di dalamnya ada tag image, dimana untuk menampilkan gambar. Untuk gambar yang saya pakai ini ada logo UPN kampus. Setelah itu ada fig caption, dimana ini fig caption terdapat di bawah atau keterangan dari gambar tersebut. Jadi langsung bisa satu paket dalam tag figure ini. Selanjutnya ada tag picture. Tag picture ini juga memberikan pengembang web lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan sumber daya gambarnya. Penggunaan picture elemen yang paling umum adalah
untuk arah seni dalam desain responsif, alih-alih memiliki satu gambar yang diperbesar atau diperkecil berdasarkan lebar viewport. Nah, jadi untuk elemen dari picture sendiri ada dua tag, yaitu tag source dan juga tag image. Untuk penerapannya yaitu seperti gambar di atas ini, ada tag picture, selanjutnya di bawahnya ada tag source, di mana untuk minimal weight-nya dan juga source medianya juga pada media minimal weight-nya. Ini bisa kita set gambarnya mau seperti apa, seperti itu. Jadi untuk gambarnya ini ada satu gambar dalam format GIF. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah audio. Audio merupakan elemen HTML5 yang digunakan untuk memutar audio atau suara pada halaman website. Nah, untuk contoh implementasinya, dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, kita bisa menuliskan sintaks audio, lalu diberikan atribut controls, lalu di dalamnya diberikan elemen source, lalu ada tulisan your browser does not support the audio element. Nah, untuk atribut control sendiri digunakan untuk menambahkan audio control seperti play, resume, dan pause. Lalu pada elemen source di dalamnya digunakan untuk memberikan alternatif browser dalam memilih format file. Nah, misalnya di sini saya menggunakan browser Safari. Nah, di mana browser Safari tidak mensupport file type OGG. Nah, otomatis browser Safari akan memilih MP3 seperti itu. Nah, dengan diberikan source, jadi bisa memungkinkan bahwa browser itu bisa memilih sendiri alternatif-alternatif yang disupport oleh format file yang disupportnya. Nah, lalu terdapat teks di antara audio. Nah, teks tersebut akan ditampilkan ketika setiap source yang ada di dalamnya itu tidak ada yang mensupport. Jadi misalnya di sini OGG dan MPEG-nya tidak support. Nah, otomatis teksnya yaitu your browser doesn't support the audio element bakal keluar seperti itu. Nah, lalu tampilannya akan seperti berikut. Jadi ada tombol play, ada durasinya, ada volume, dan juga titik tiga seperti itu. Nah, untuk audio media type-nya di sini ada tiga, yaitu MP3 bisa dituliskan audio garis miring MPEG, kalau ada OGG audio garis miring OGG, WAV audio garis miring WAV. Nah, selanjutnya adalah data list. Data list merupakan elemen HTML5 yang digunakan untuk mendefinisikan daftar pilihan pada input. Elemen data list digunakan biasanya untuk fitur autocomplete. User akan melihat dropdown ketika masukkan data pada elemen input. Nah, misal kita memasukkan kolom pencarian, misalnya di Google. Nah, kita akan pernah menyalurkan pencarian di dalam Google lah. Kita baru mengetik cara, otomatis Google akan memberikan autocomplete cara menggunakan ini, Nah, di HTML5 kita juga bisa melakukan hal tersebut tanpa menggunakan JavaScript. Nah, caranya di sini kita memerlukan yaitu input. Nah, input berupa inputan. Nah, di sini lalu di dalamnya kita memberikan atribut list. Nah, list itu diisi dengan ID dari elemen data list. Nah, pada elemen data list diberikan option value. Nah, apa maksudnya option value ini? Kita masukkan setiap rekomendasinya. Misalnya di sini kita ingin membuat inputan untuk memasukkan apa itu browsernya. Nah, otomatis kita akan membuat data list, di dalamnya memiliki option pilihan jawaban untuk inputan tersebut. Misalnya di sini Edge, Firefox, Chrome, Opera, dan Safari. Nah, jadi nanti ketika user melakukan input, nah nanti akan diberikan rekomendasi atau autocomplete pada inputannya seperti itu. Nah, jadi
kita bisa membuat fitur autocomplete tanpa menggunakan JavaScript, yaitu cukup menggunakan elemen data list dengan cara memberikan atribut list pada input lalu memanggil ID dari elemen data list tersebut. Lalu selanjutnya video. Video merupakan elemen HTML5 yang digunakan untuk memutar video pada halaman website. Nah, untuk contoh implementasinya di sini sintaknya adalah video width 320 height 240 controls. Ada source, ada source-nya 2, lalu your browser does not support the video tag. Nah, untuk implementasinya hampir sama dengan audio. Nah, di sini atribut control digunakan untuk menambahkan video control seperti play, resume, atau pause. Lalu ada elemen source digunakan untuk memberikan alternatif browser dalam memilih format file, hampir sama dengan audio. Jadi, misal Safari yang tidak support OGG, nah tapi diberikan pilihan MV4, otomatis Safari akan memilih MV4 seperti itu. Nah, lalu ada teks di antara video itu, yaitu your browser doesn't support the video tag. Nah, teks tersebut akan muncul ketika setiap alternatif source tidak didukung oleh browser. Nah, contohnya nanti tampilan pada browser seperti ini. Akan ada tombol play, ada durasi, ada full screen, ada mute and unmute seperti itu. Nah, lalu untuk video media type, file formatnya MV4, media type-nya video garis miring MV4. Lalu WebM, media type-nya video garis miring WebM. OGG, media type-nya video garis miring OGG. Nah, lalu source. Source merupakan elemen HTML5 yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa sumber media pada format yang berbeda. Nah, misal di sini kita bisa lakukan implementasi di elemen audio. Nah, di sini saya ingin mendefinisikan dua source, di mana dua source itu jaga-jaga. Jika browser tidak mendukung, maka dia akan memilih source yang lainnya. Nah, untuk atributnya sendiri, atribut assertion digunakan untuk memasukkan alamat URL dari media file. Lalu atribut type digunakan untuk mendefinisikan memes atau tipe dari file, misalnya audio OGG, audio MPEG, atau video MV4 seperti itu. Nah, ini untuk penerapan sebagai alternatif. Nah, namun kita juga bisa menggunakan source sebagai implementasi berdasarkan situasi. Nah, jadi misalnya di sini saya ingin membuat suatu website yang responsif, di mana bisa dibuka pada mobile, tablet, dan komputer. Nah, di sini saya bisa memberikan suatu persyaratan untuk source-nya. Misal, ketika source media min width-nya 650, dia akan menampilkan ini. Jika 430 px, dia akan menampilkan ini. Jika selain itu, nah selain min width, selain di bawah, maksudnya di bawah 430, dia akan menampilkan yang bawah sendiri, seperti itu. Nah, untuk atribut assertion set mengindikasikan gambar akan digunakan ketika suatu kondisi terpenuhi. Jadi, misal yang pertama, source media sama dengan min width 650 px. Nah, misal saya memiliki device dengan layar width-nya 720. Nah, otomatis yang terpakai adalah yang paling atas sendiri, yang IMG ALT IMG 1, di mana persyaratannya sudah terpenuhi. Yang pertama yaitu minimal width-nya 650. Jadi dia gak akan yang ke bawah, tapi yang paling mendekati yaitu 650 ketika layar saya 720. Nah, berbeda lagi ketika saya menggunakan handphone. Nah, handphone misal saja handphone memiliki width-nya 480. Nah, ya, di handphone memiliki width 480. Nah, otomatis yang terpakai adalah IMG 2, yaitu yang gambar kedua. Kenapa? Karena syarat yang kedua adalah syarat yang paling mendekati dengan HP saya. Seperti itu. Nah, ketika saya memakai HP yang lebih kecil lagi, yang di bawah 430 px, maka dia akan memakai yang bawahnya, yaitu yang IMG SRC itu tadi. Jadi, width-nya akan menyesuaikan yang gambar paling kecil sendiri. Lalu ada atribut media mengindikasikan kondisi ukuran layar pada satu device yang membuka halaman website. Oke, sekarang kita akan memasuki ke materi CSS 3. Nah, pengertian. CSS versi 3 atau CSS 3
adalah versi peningkatan terbaru dari versi CSS sebelumnya, yakni CSS 1 dan 2. Perubahan terakhir dan iterasi standar CSS yang digunakan dalam penadaan dan pemformatan halaman website. CSS 3 menggabungkan standar CSS 2 dengan beberapa perubahan dan meningkatan di dalamnya. Tujuan dan manfaat, yakni yang pertama membantu membangun halaman online dengan sangat interaktif. Yang kedua, CSS 3 memungkinkan perancangan untuk membuat situs web yang kaya akan konten dan lebih sedikit kode. Yang ketiga, teknologi web ini menghadirkan beberapa fitur peningkatan untuk mendesain sebuah web. Yang keempat, memungkinkan kita untuk memasukkan desain ini langsung mengarah ke halaman yang lebih sederhana dan lebih bersih serta cepat. Yang kelima, sangat ekonomis dan hemat waktu terutama dalam penggunaannya, serta didukung oleh sebagian besar web browser terbaru. Jadi CSS 3 ini selain beberapa tujuan dan manfaat yang sudah terdera, dengan adanya CSS 3 ini web yang akan kita buat itu nantinya itu akan lebih bervariasi. Maksudnya itu akan lebih bisa dikembangkan untuk terus kreatif, di mana kita bisa menambahkan beberapa fungsi atau beberapa atribut seperti memasukkan video, suara, atau memberikan animasi, serta masih banyak lainnya. Jadi kalau yang kita tahu di CSS 1 dan 2 itu hanyalah ya sekedar memasukkan gambar dan mengatur segala macam yang terlihat seperti standarnya, kita bisa menambahkan sesuatu yang terlihat baru di CSS 3 seperti yang tadi sudah disebutkan, ya seperti kayak ya video tadi, suara atau animasi dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu border. Nah, border series. Border series sebenarnya border ini sangat banyak ya ketentuannya. Cuma umumnya itu mungkin kita bisa simpulkan ada 4 untuk bentuk border umum. Yang pertama ada solid berupa garis lurus tegas. Yang kedua ada dotted berupa garis bintik-bintik lingkaran kecil. Yang ketiga ada dashed berupa garis bintik persegi panjang. Yang keempat dan terakhir adalah double berupa 2 garis lurus tegas. Oke, yang pertama solid. Sekarang kita fokus dulu pada gambar yang di atas, di mana sudah ada sebuah codingan. Bisa kita lihat di daerah sini itu terdapat codingan HTML simple dengan detail contoh, lalu ada H1 sebagai judul dan P sebagai paragraf. Nah, kita atur simple saja, kita akan mengatur judulnya H1. Kita atur bordernya dengan ketebalan 5 pixel, solid tadi garis lurus tegas dengan warna hitam. Maka tampillah seperti ini. Sebelumnya mohon maaf karena ini gambarnya itu sebenarnya ini ke crop, jadi sebenarnya masih ada lurus terus, cuma terlalu besar gambarnya kalau saya taruh ke sini, jadi saya crop sampai ke sini saja. Bisa kita lihat ini ketebalannya 5 pixel dengan solid artinya satu garis tegas lurus sambung. Oke, next. Nah, yang kedua ada dotted. Masih sama seperti presentasi yang kemarin, kita langsung melanjutkan. Kali ini kita akan mengatur tentang ini, tentang paragrafnya. Perkenalkan, nama saya Jupri. Nah, langsung saja kita atur di .css, masukkan P, bordernya kita atur sama 5px dotted dengan warnanya hitam. Maka akan keluar seperti ini. Dotted tadi kan bintik lingkaran kecil yang mengelilingi kalimat. Nah, jadi sepanjang ini akan ada bintik-bintik kecil seperti arahnya garis yang di atas ini. Yang ketiga ada dashed. Kita atur lagi ke H1. Kalau tadi H1 itu solid, lurus garis tegas. Nah, sekarang kita ganti menjadi dashed. Dashed itu bintik cuma seperti lebih ke persegi panjang sedikit lah. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau tadi kan bentuknya itu lurus terus. Nah, kalau ini putus-putus tapi agak panjang. Kalau yang
dotted itu seperti lingkaran. Nah, agak berbeda memang. Oke, next. Yang terakhir ada double, kita atur kembali yang P. Nah, kita bisa lihat double tadi kan 2 garis lurus tegas. Nah, kalau solid tadi hanya 1, kalau yang P ini ada 2. Namun dalam ketebalannya 5 pixel itu terhitung dari garis yang 1 ini sampai garis yang 2. Jadi nggak satu garis itu tebalnya 5 pixel enggak. Batas dari garis ini ke sini itu 5 pixel. 5px. Nah, jadi sama saja dengan satu garis lurus seperti ini itu 5 pixel maksudnya. Nah, selain itu kita juga sebenarnya itu bisa mengatur kayak border. Ini kan di sini hanya border saja. Nah, saya ini ingin mengatur misalkan memberikan garis atas sama bawah. Nah, itu bisa. Itu kita pakai border. Lalu setelah border ini ada strip. Jadi seperti ini sih sebentar. Ini ada border. Nah, lalu di sini ada strip. Kalau misalkan di atas maka kita pilih top. Kalau bawah kita pilih bottom. Nah, baru masukkan rumus yang seperti ini tadi. 5px double atau solid atau dz atau yang lainnya juga bisa. Jadi nanti garisnya itu misalkan kita beri contoh pada ini. Misalkan kita atur border top. Nah, kata double ini nanti akan ada, katakan hanya kita memberi border top aja, maka nanti akan muncul, nah, hanya satu garis ini. Kalau misalkan di sini juga ada bottom, nah kalau ada bottom maka di sini juga akan muncul satu garis lagi. Ini kalau solid satu garis, kalau untuk yang double berarti ada 2 seperti ini, dan yang lainnya juga seperti yang mengikuti seperti tadi. Oke. Nah, materi selanjutnya ada flex atau flexbox. Nah, sebelumnya flexbox ini kita itu bisa menggunakan misalnya kita memiliki suatu keinginan. Di dalam kita mempunyai sebuah kontainer, tag kontainer, di mana kontainer itu akan terdiri dari beberapa box. Nah, tentunya kan kalau kita misalkan mengatur boxnya satu-satu, misalkan box A, B, C, itu awalnya memiliki kerapatan yang sangat tidak ada jaraknya, itu kan pasti sangat-sangat melelahkan ya kalau memang harus mengatur kayak padding berapa, box ini, margin, belum kan juga di dalam kontainer itu tadi, kalau kontainernya kita kasih border 1px solid warna hitam, itu kan pasti kelihatan berapa besar kontainer itu. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa memakai flex ini di display di sini. Nah, di display ini. Jadi di sini kita fokus dulu ke HTML-nya. Di sini ada flex container, displaynya kita pilih flex. Nah, ini nanti akan lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi flex ini bisa menyesuaikan lah terhadap apa namanya, terhadap ruangan ini flex kontainernya. Lalu kita pilih background colornya Dagger Blue, maka nanti akan berwarna biru. Lalu flex container yang div, jadi di sini kan ada yang pertama ini ada judul, lalu flex container div ini 1, 2, 3, berarti ini akan menyangkut 1, 2, dan 3. Nah, background colornya F1 dengan marginnya 10, padding 20, font size-nya sebesar 30. Nah, nanti yang div ini nanti akan mengikuti ketentuan yang flex container lebih besar div ini. Lalu kita lihat untuk P ini paragraf, ini juga paragraf. Oke, langsung saja kita lihat outputnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kan sudah tertata rapi ya, antara jarak yang ini sama ini
sama ini itu kan tertata rapi. Jadi kita hanya cukup memasukkan katakan satu setting lah, satu pengaturan itu bisa mengatur beberapa kotak yang ada di dalam ini kontainer. Yang ada di dalam kontainer. Nah, dan seterusnya. Nah, maksudnya seperti itu. Dan ini adalah yang paragraf tadi, ini yang H1 tadi yang judul. Jadi dengan Flex itu akan lebih cepat kita bisa mengatur beberapa lebih dari satu box juga bisa di dalam kontainer. Ya, karena kita masukkan kontainer. Kalau kita masukkan seperti div, berarti tag-nya kita harus ganti div, bukan kontainer. Oke, next. Nah, lalu kita memasuki opacity. Kalau biasanya kita mengetahui opacity di ilmu pengeditan itu kan kayak seberapa transparannya sih, kan seperti itu. Oke, langsung saja kita next. Nah, kita fokus ke HTML. Kita lihat di div background. Di sini sudah kita inputkan suatu gambar. Formatnya .jpg. Repeat dengan pengulangan. Nah, dengan bordernya 2px, ketebalan 2px, solid, garis lurus, dan berwarna hitam. Di sini ada div transbox. Nah, transboxnya sendiri marginnya 30 pixel. Dengan ketentuan atas, bawah, kiri, kanan 30 pixel, lalu background colornya berwarna putih. Ini nanti itu jadi, ini ada gambar. Nah, nanti akan tertimpa, kira-kira segini lah ukurannya, karena kan kembali ke margin tadi, ini 30 pixel, besarnya mungkin sekitar segini lah. Nah, mungkin sekitar segini. Nah, terus bordernya 1px, jadi di sekeliling sini itu akan ada border kecil. Nah, di sini ada opacity 0,6. Ini maksudnya itu kan ini berwarna putih. Nah, warna putih ini kan ini shred. Nah, yang ini tadi. Nah, itu nanti akan sedikit transparan. Jadi kita masih bisa melihat backgroundnya, cuma dengan ketentuan opacity-nya 0,6 besarnya. Lalu di bawahnya lagi ada div transbox P untuk yang paragrafnya, marginnya 5% dengan font weight, ketebalan fontnya itu tebal ya, memilih bold, tebal, dengan colornya warna hitam. Lalu tutup style, berhenti untuk pengeditan, ini yang div class background sama transport tadi, ini yang paragrafnya. Bisa kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, kan ini transparan kan. Nah, ini transparannya tadi kan ukurannya itu 0,6 besarnya. Nah, kalau misalkan kita segini sekiranya itu terlalu kurang, maksudnya kurang transparan, kita bisa mengatur. Jadi ini harus lebih kecil, misalkan 0,3 atau 2 itu, maka akan gambar putihnya itu akan lebih sedikit beserta dengan teks ini. Nah, kenapa kok teks ini ikut? Karena kan tadi teksnya itu masuk ke dalam yang div itu tadi. Jadi nggak khususon gitu istilahnya. Jadi ini tadi yang inputan gambarnya, lalu di dalamnya ada ini besarnya, ini maksudnya jaraknya itu tadi kan 30 pixel marginnya, atas bawah kiri kanan sama. Nah, jadi seperti itu, maksudnya display itu seperti ini. Oke, next. Yang terakhir ada Alex item, pengukuran tempat untuk suatu item ya. Nah, kita memiliki contoh HTML. Di sini ada style untuk mengatur, lalu main weight dengan besar 220 pixel, dengan height-nya 300 pixel, lalu bordernya sekeliling di sebelah kiri kanan 1 pixel, solid black. Displaynya kita pilih flex supaya mudah diatur seperti tadi. Lalu Alex item kita atur center. Nah, nanti itu kan ini width-nya 220 sama height-nya 300, jadi mungkin sekitar segini lah. Ukurannya nanti akan sekitar segini. Nah, terus
di sini ada main div flex 1. Jadi flex itu utama, di sini displaynya. Kita pilih flex. Nah, dengan ketentuan Alex item, nanti item yang ada di dalam kotak ini itu pasti akan berada di tengah. Nah, langsung saja di div id main ini. Itu div yang pertama ada background colornya diatur coral. Coral itu sedikit agak pink lah kalau nggak salah. Nah, ini dengan tulisan red, merah. Nah, yang kedua ada blue, dan yang terakhir ada green div with more content. Lalu yang di bawah ini hanyalah paragraf biasa, di luar ini di luar di sini ya tempatnya yang B ini, karena di sini tuh kan ini div, jadi kan nggak ada juga yang P, maka P ini di luar dari pengaturan ini semua. Nah, kalau kita lihat di sini kita memiliki 3 pasang, red, blue, dan green div with more content. Nah, jadi mungkin tata letaknya itu kurang lebih akan berdempetan seperti ini. Sebentar. 1, 2, dan 3. Maaf, gambarnya kurang bagus. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke outputnya. Nah, kan ini tepat berada di area center. Nah, panjang atas sama bawahnya ini sama, tengah. Berarti center tengah. Nah, kalau tidak kita atur, mungkin nanti tempatnya itu bisa aja di sini. Dan pengaturannya mungkin juga bisa kayak nggak bisa berdempetan kalau kita harus mengatur kayak margin dulu, padding, dan lain sebagainya. Jadi display flex tadi membantu untuk pengaturan di dalam, istilahnya di dalam kandang ini. Di dalam, kalau tadi kan main div, terus di dalamnya baru atribut-atributnya, yakni yang pertama ada coral atau merah, terus blue, lalu green, hijau. Nah, jadi themes Alex itu aturannya berguna seperti ini, untuk mengatur langsung itemnya itu ke tengah semuanya. Jadi tempatnya nggak di sini atau di sini. Bisa juga kita atur di sini atau di sebelah kanan dan sebelah kiri. Cuma kan kita memilih untuk center supaya lebih jelas saja penjelasannya. Oke, mungkin itu saja. Bisa di next ke materi selanjutnya. Justify contents. Justify content digunakan untuk mensejajarkan setiap items yang ada pada flag container agar kontainer tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flag dalam satu baris tersebut tidak fleksibel atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Nah, pengaturan justify content berdasarkan pada sumbu X atau peraturan item secara horizontal. Seperti contohnya adalah peraturannya seperti berikut. Gambar ini. Nah, ini contoh justify content flag start. Jadi gambarnya akan berbentuk seperti ini. Lalu ada justify content flag end. Jadi gambarnya akan berbentuk seperti ini. Lalu ada justify content center. Gambarnya akan berbentuk seperti ini. Lalu ada space between. Jadi ada space-nya. Lalu ada space around. Seperti itu. Lalu ada space evenly, seperti itu. Jadi tergantung sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi, yaitu ada flag start untuk default, yaitu item dimulai dari awal, kiri atau kanan, sesuai dengan flag direction. Lalu ada flag end, yaitu item dimulai dari akhir, kiri atau kanan, sesuai dengan flag direction. Lalu ada center, yaitu itemnya berpusat di tengah-tengah. Lalu ada space between, yaitu item merata di dalam kontainer, yaitu item pertama di garis awal dan item terakhir di garis akhir. Lalu ada space around, yaitu itemnya distribusikan secara merata di dalam kontainer flag dengan ruang yang sama. Lalu ada space evenly, yaitu item didistribusikan sehingga jarak antara dua item sama.
Lalu selanjutnya ada perbedaan HTML dengan HTML5. Untuk versi, kita udah tahu kalau versi HTML dengan HTML5 justru lebih yang terbaru adalah HTML5 ya, sehingga fiturnya menjadi lebih lengkap. Lalu selanjutnya ada browser. Nah, HTML itu berfungsi baik di browser lama, sedangkan HTML5 itu bekerja dengan baik di browser lama dan juga untuk browser yang sekarang. Karena beberapa sintaks dari HTML untuk di browser sekarang itu terkadang belum bisa mengikuti. Sehingga dianjurkan menggunakan HTML5. Lalu ada grafik vektor, yaitu di mana HTML itu mendukung grafis vektor menggunakan teknologi atau plugin lain. Namun, grafik vektornya adalah bagian integral dari HTML5. Lalu untuk multimedia, nah kalau untuk HTML sebelumnya itu sulit untuk memasukkan atau menangani multimedia seperti audio, video, dan lain-lain. Namun, HTML5 bisa lebih mudah untuk menangani hal tersebut. Lalu ada dukungan penyimpanan offline, di mana berbeda ya antara HTML dengan HTML5. Nah, untuk dukungan penyimpanan offline itu dalam HTML belum terlalu baik, namun di dalam HTML5 sangat baik ya, sehingga mendukung penyimpanan offline. Selanjutnya ada dukungan untuk soket web. Soket web itu tidak tersedia di HTML, namun di dalam HTML5, soket web tersedia dan menyediakan komunikasi duplex penuh. Nah, selanjutnya adalah perbedaan CSS dan CSS3. Untuk kecepatan sendiri pastinya ya CSS3 itu lebih cepat daripada CSS. Selanjutnya ada web responsif ya. Untuk web responsif sendiri pastinya CSS3 itu lebih mendukung pembuatan web responsif yang lebih kompatibel dengan era sekarang. Selanjutnya ada animasi. Sedangkan dulu itu HTML itu hanya bisa menggunakan animasi menggunakan Flash. Pasti ada kan aplikasi Flash yaitu buat animasi. Nah, sedangkan untuk yang sekarang CSS3 itu bisa menggunakan animasi, bisa mendownloadnya GIF atau berbagai macam format file itu lebih mudah. Dan juga di dalam CSS3 juga terdapat item untuk animasi. Lalu untuk modul dan spesifikasinya. Untuk CSS tidak mengikuti dasar modul yang berarti CSS tersebut itu menggunakan semua spesifikasi secara langsung. Sedangkan untuk CSS3 memuat spesifikasi yang terdahulu yaitu CSS. Nah, walaupun spesifikasinya tersebut masih terbagi dalam beberapa modul. Jadi untuk penggunaan CSS3 ada modulnya ya, karena lebih lengkap dan lebih rinci. Nah, inilah untuk daftar pustaka dari informasi yang kami dapatkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.